Halo, assalamualaikum sahabat. Perkenalkan, nama saya Atia Friati dari Bimba AIUEO Unit PCI Kota Cilegon, Banten. Hari ini tanggal 25 Juni 2021, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nisa mengenai materi relawan, motivasi, dan 7 nilai dasar Bimba. Langsung saja teman-teman, saya akan membacakan pertanyaan review dari Ibu Nisa. Yang pertama, jelaskan tentang tanggung jawab relawan Bimba AIUEO. Tanggung jawab dari relawan Bimba AIUEO adalah terus belajar dan memperbaiki diri. Yang kedua adalah berbuat baik dengan judi tangkap. Apa sih itu teman-teman judi tangkap? Judi tangkap adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama dan peduli. Jadi sebagai relawan, dua hal tersebut adalah menjadi yang utama yang harus kita pertanggungjawabkan seperti itu. Yang kedua, jelaskan makna setiap ayat dalam 7 nilai dasar Bimba. Teman-teman, maaf saya membaca 7 nilai dasarnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan, fun learning. Artinya pembelajaran di Bimba harus dilaksanakan dengan sepenuhnya fun learning, sepenuhnya menyenangkan. Karena ketika anak senang, anak akan mengulang, seperti itu. Dan ketika anak mengulang, anak akan mampu. Dan ketika anak mampu, maka minat belajar, minat baca anak itu akan menggelora. Itulah mengapa pembelajaran di Bimba harus dilakukan sepenuhnya dengan fun learning. Yang kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Artinya karena anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita memiliki tanggung jawab sebagai orang dewasa untuk menjaga anak, memenuhi hak anak. Dengan cara apa? Dengan cara membimbakan anak, seperti itu. Yang ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan, fun learning, merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Artinya apa teman-teman? Dalam membimbakan suasana atau proses belajar itu harus diciptakan secara fun learning. Namun fun learning itu tidak berlangsung saat itu saja. Namun fun learning itu harus berlangsung selamanya. Tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, seperti itu. Jadi pembelajaran itu harus panjang masa, tidak pembelajaran yang menyenangkan maksud saya. Tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, di mana saja harus menyenangkan. Yang keempat, bahwa pendidikan secara bertahap small step system dengan pendekatan individu dalam kurung individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan, fun learning. Artinya apa teman-teman? Di Bimba itu pendidikannya atau metodenya harus dilakukan dengan cara individual system. Individual system itu apa teman-teman? Individual system itu adalah pendekatan karakteristik terhadap anak. Supaya apa? Supaya kita sebagai relawan, sebagai orang dewasa yang membimbakan, kita mengetahui bagaimana karakteristik anak tersebut, bagaimana kemampuan dasar anak tersebut, sehingga nantinya kita sebagai orang dewasa ketika sudah mengetahui itu, kita bisa dengan secara langsung melakukan pembelajaran yang bertahap. Ada tahapan-tahapannya di Bimba itu, ada kurikulumnya. Dan ketika kita sudah tahu anak itu seperti apa, kita dapat mengambil metode yang tepat. Kita dapat menentukan anak ini masuknya kemana, anak ini dalam kategori yang mana. Karena di Bimba itu ada kurikulumnya. Jadi kita harus mengikuti kurikulum yang ada di Bimba. Supaya apa? Supaya nantinya ada terciptalah suatu pembelajaran yang menyenangkan atau fun learning, seperti itu teman-teman. Yang kelima, bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Artinya di Bimba, kenapa sih anak itu dibimbakan? Kenapa sih kita harus membimbakan anak? Kenapa? Karena anak itu memiliki hak teman-teman. Haknya itu adalah bermain dan mendapatkan pendidikan. Itulah kenapa kita sebagai orang dewasa harus membimbakan anak, supaya hak anak itu terpenuhi. Hak anak untuk bermain, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, seperti itu. Dan kenapa membimbakan itu menjadi kewajiban kita sebagai orang dewasa? Karena kewajiban kita sebagai orang dewasa adalah menjaga. Yang keenam, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat.
Artinya apa teman-teman? Diharapkan dengan adanya Bimba ini, kita sebagai komunitas Bimba yang terdiri dari anak, orang tua, relawan, motivator, terus siapa kepala unit, terus mitra, semua yang terlibat di Bimba, yang terdiri dari komunitas Bimba ini nantinya diharapkan mau untuk memiliki minat belajar, minat untuk memperbaiki diri, sehingga nantinya tidak bergantung oleh siapapun kecuali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang diharapkan dari adanya Bimba di ayat ke-6 ini. Yang ketujuh, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Diharapkan nantinya komunitas Bimba yang sudah merasakan dampaknya dari adanya Bimba ini ikut mensosialisasikan kepada orang banyak, kepada halayak, apa sih Bimba itu, mengapa kita harus membimbakan atau dibimbakan. Jadi nanti orang itu akan tertarik untuk bergabung dan masuk ke Bimba, dan semakin banyak orang yang tahu Bimba itu apa, mengapa kita harus Bimba, apa dampaknya Bimba, seperti itu. Itulah jawaban mengenai review dari Ibu Nisa. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau bicara saya terlalu cepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.